Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Salah satu penyebab mengapa orang tidak merindukan surga, karena tidak menikmati suasana surga sejak hidup di bumi. Dulu ada lagu yang kalimatnya suasana surga turunlah. Lagu itu sering dinyanyikan pada dekade tahun 1980-an. Ya. 1970, 1980 saya kira itu. Saya masih sangat muda, ya. Suasana surga artinya apa? Suasana kehadiran Tuhan dalam hidup seseorang, di mana orang itu bisa menikmati damai sejahtera Allah. Nah, masalahnya adalah bagaimana orang bisa menikmati Allah yang tidak kelihatan dan bisa menikmati damai sejahteranya. Ini rahasianya, saudaraku. Orang yang menikmati atmosfer kerajaan Allah yang dihadirkan Allah adalah orang yang tidak membutuhkan apa-apa dan tidak membutuhkan siapa-siapa selain Tuhan. Sukacitanya ditopang oleh kerinduannya untuk menyukakan hati Allah dan bisa merasakan hadirat Tuhan setiap saat. Di situ orang baru bisa merasakan atmosfer kerajaan Allah atau suasana surga. Kalau seseorang memiliki suasana jiwa yang sukacitanya ditopang oleh uang, fasilitas dunia atau materi, pujian, sanjungan, kehormatan manusia, kedudukan, dan lain sebagainya, maka tidak ada atmosfer kerajaan Allah yang hadir. Orang bisa merasakan atmosfer kerajaan Allah itu kalau sudah benar-benar pupus, tidak mengharapkan kebahagiaan apa-apa dari dunia ini. Memang hal ini sulit sekali dialami oleh orang-orang muda. Ya, sulit. Bahkan orang-orang tua pun juga sulit bisa merasakan dan mengalami hal ini kalau mereka belum patah hati terhadap dunia. Kita harus melihat realitas bahwa dunia memang tidak membahagiakan. Apapun, kalau memberikan kesenangan, itu kesenangan sementara, kesenangan semu. Dan orang percaya pun juga tidak bisa merasakan kebahagiaan kalau melihat orang lain menderita. Ketika seseorang melihat tragisnya hidup ini, tragisnya hidup di orang-orang sekitarnya, dan melihat apalagi mengalami tragisnya hidup, seperti ditinggal orang yang dia cintai, dikhianati orang yang dia cintai, ya, ditipu, selalu ditindas, selalu diperlakukan tidak adil, gagal dalam banyak hal. Orang-orang seperti ini berpotensi untuk memindahkan hatinya di kerajaan surga. Ya, tidak berdaya sama sekali. Ini berpotensi untuk merasakan kehadiran Allah, yaitu jika dia berhenti mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini. Tetapi orang-orang seperti ini berpotensi juga menoleh ke belakang kalau tidak dewasa dalam arti matang rohaninya. Ada peluang untuk menoleh ke belakang. Oleh sebab itu, di dalam suasana atau situasi di mana seseorang merasa gagal, tertindas, tidak ada yang diharapkan lagi dari dunia ini, harus belajar dengan tekun kebenaran,
berkomitmen dengan bulat untuk meninggalkan dunia dan memindahkan hatinya di kerajaan surga. Dan harus diketahui bahwa situasi hidup seperti yang dialami itu pun harus diterima sebagai anugerah. Jangan merasa malang. Kenapa orang lain tidak mengalami seperti yang Anda alami? Maksud saya, mengapa kemalangan yang Anda alami itu tidak dialami orang lain? Seakan-akan Anda ini orang yang memang disakiti oleh Allah, dilukai oleh Allah. Tetapi sebenarnya di balik semua yang diizinkan Allah terjadi dan berlangsung dalam hidup kita, itu ada berkat kekal. Ketika seorang wanita dikhianati oleh seorang pria sehingga dia patah hati, dia tidak mau lagi ketemu pria-pria lain, bahkan tidak mau menikah. Dia pikir semua pria sama, seperti laki-laki yang mengkhianatinya. Nah, kondisi seperti ini kan bisa membuat seseorang sampai bunuh diri, saudara, karena tidak ada yang diharapkan lagi di dunia. Sebab kebahagiaannya hanya tertuju kepada pria itu misalnya, atau wanita itu, sedangkan sekarang dirinya dikhianati, dia tidak lagi memiliki seseorang yang didamba, bisa bunuh diri. Nah, situasi hidup kita yang seperti itu, jadi gagal karir, gagal studi, dikhianati orang, selalu tertindas dan lain-lain, itu bisa mengkondisi kita bunuh diri. Tapi yang kita bunuh bukan nyawa kita, yang kita bunuh semua hasrat-hasrat yang ada diri kita untuk menikmati dunia ini. Kita gantikan untuk menikmati Tuhan dan kerajaannya saja. Kita bisa berkomitmen memilih Tuhan dan kerajaannya. Dan itu efektif sekali, saudara. Situasi itu sangat kondusif untuk membuat kita memindahkan hati di kerajaan Allah. Nah, saudara harus merasa Anda orang istimewa. Kalau mengalami hal ini, berarti Anda orang istimewa. Anda orang yang hendak dijadikan Tuhan sebagai mempelainya. Kalau tidak mengalami hal itu, kita tidak bisa dipisahkan dari dunia ini. Ya, kalau tidak mengalami hal itu, kita tidak bisa dipisahkan dari dunia ini. Sehingga Tuhan mengizinkan pengalaman yang begitu pahit saudara alami sampai Anda patah hati terhadap dunia. Lanjutkan terus patah hatimu dengan membunuh semua hasrat keinginan duniawimu dan memilih untuk mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan, hidup tidak bercacat, tidak bercela, berkemas-kemas pulang ke surga. Nanti saudara akan bisa merasakan suasana surga turun. Dan kalau suasana surga turun kita nikmati sejak kita hidup di bumi, maka kita bisa merindukan pulang ke surga. Apalagi kalau saudara memiliki waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan dan Tuhan menghadirkan suasana kerajaan surga di dalam doa saudara, dalam persekutuan saudara. Di dalam doa tersebut, maka saudara menjadi familiar, menjadi akrab dengan suasana kerajaan surga. Orang-orang yang akrab dengan suasana kerajaan dunia, dengan kesenangan-kesenangan dunia, tidak layak masuk kerajaan surga, tidak layak ada di sana. Dia akan jadi orang asing nanti. Dan tentu Allah memiliki harga diri. Kalau saya menggunakan kata harga diri, Allah memiliki nilai diri yang tak terbatas, sempurna, agung. Tidak akan mengizinkan orang-orang yang menikmati dunia, yang kesukaannya hanya dunia lalu masuk surga. Tidak akan diizinkan. Nanti di sana dia munafik. Karena memang kegemarannya, kesukaannya dunia, tidak layak masuk kerajaan surga. Tetapi orang yang kesukaannya Tuhan dan kerajaan surga saja, yang akan dilayakkan menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Nah, saudara, periksa diri saudara. Apakah saudara sudah menikmati atmosfer kerajaan surga itu, atau saudara masih mencari atmosfer dunia yang membahagiakan jiwa saudara yang berkodrat dosa itu? Bertobatlah sebelum terlambat. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870
Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.